Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat bergabung. Kemarin nggak live saya karena apa? Vaksin booster itu. Terus sampai sana antri ya kan, akhirnya balik lagi nggak jadi vaksin. Oke. Selamat bergabung untuk Afrianides, Peda, Laksono, oke, Ika Ferawati, Rahma Hijab Store, Pagi Madam, pagi juga, terus Lovely Baby Love, oke, ada siapa lagi? Assalamualaikum Madam, selamat pagi, sehat selalu. Waalaikumsalam, sehat selalu, selamat pagi juga. Pagi hari ini alhamdulillah ya lancar untuk puasanya, alhamdulillah. Terus suasana yang ada di sini juga cukup cerah ya kan, cukup cerah, alhamdulillah. Kita nunggu ini tadi kan terlalu pagi ya, jam 8 sudah apa live Instagram. Saya tadi cepet-cepet habis ritual terus mandi, terus ayolah ngajak adik saya latihan di sini. Ya udah, sekarang aja gitu. Oke, berangkatlah ke bawah. Ya, suasana kondisinya seperti ini di sini untuk pagi hari ini. Oke, cukup ramai sih ya, tapi nggak seramai nanti biasanya sore ya. Kemarin itu sebenarnya mau live sore, nggak jadi vaksin gara-gara antri itu. Terus kalau sore di sini kan ramai banget, otomatis nanti keganggu, suaranya juga keganggu. Terus apa, cari yang energinya enak ya pagi hari ini. Pagi, setiap pagi itu energinya saya lihat bagus ya kan. Oke, selamat pagi untuk Eka Paula ya. Oke, selamat pagi untuk siapa ini? Oke, selamat bergabung untuk Lisa Aulia. Oke, lagi di mana Madam? Ya lagi di rumah. Pria-pria, oke, selamat pagi, selamat bergabung. Ada Sinok Eni, selamat bergabung. Biasanya apa, saya live jam 9, terus ini tadi ya udah pagi aja, pagi. Ini apa, saya akan menceritakan ya kisah dari pasien saya. Oke, selamat pagi Mbak Lina. Ayo, kapan buber ini Mbak Lina? Katanya ngajak buber. Oke, selamat pagi. Ada Josephine, selamat pagi ya kan. Oke, pagi Madam, pagi juga. Immanuel Coki, selamat bergabung, selamat pagi. Saya seneng kalau nyapa-nyapa seperti ini ya kan. Biar akrab, biar enak, seperti itu. Nurul Firda, selamat bergabung. Pagi Madam, pagi juga ya.
Saya akan menceritakan kisah dari pasien saya yang ada di Polandia ya, jauh di sana, yang ada di Polandia. Terus itu pasien saya sudah dari tahun 2018 ya kan. Mbaknya ini tinggal di Polandia. Awalnya minta buka aura seperti itu karena setelah bercerai dengan suaminya aslinya dari sini Jakarta, itu auranya juga sempat bermasalah, dalam arti setiap laki-laki yang mendekati dia waktu posisi di Polandia itu deket terus jauh, deket lagi jauh, putus nyambung, terus istilahnya di sini putus, udah ada lagi yang dekati lagi, putus lagi, terus seperti itu sampai beberapa kali ya kan. Nah, di sini saya kerjakan aman semuanya, alhamdulillah. Terus madam kalau jarak jauh seperti ini, misalkan di luar negeri seperti ini, konsepnya madam seperti apa? Seperti itu. Medianya apa? Medianya kapsul, kalau mau bisa dikirim, tapi nanti ongkirnya itu mbaknya yang tanggung ya. Kalau ongkir di seluruh Indonesia memang free ongkir dari saya, cuman kalau dari luar negerinya sendiri itu tambah ongkir dari pasien-pasien kan, seperti itu ya. Sampai pada tanya, madam kok free ongkir, apa madam nggak rugi? Insya Allah ya, insya Allah nggak rugi. Saya seperti itu, seneng orangnya berbagi, seneng. Kayak misalkan ada pasien butuh apa, misalkan memaharkan ini, kadang saya kasih bonus yang kemarin saya ceritakan. Terus madam apa nggak rugi kalau free ongkir gitu, misalkan di jauh? Nggak apa-apa, itu berarti rezekinya, saya bilang seperti itu. Saya nggak pernah istilahnya ongkirnya berapa, ini itu nggak ada ongkir. Jadi kalau wilayah Indonesia, seluruh Indonesia itu free ongkir seperti itu. Jadi kalau di luar negeri baru nambah ongkirnya. Biasanya saya pengiriman kalau di mana, Malaysia, Singapura, terus deket-deket situ 100.000, Taiwan kayak gitu 100.000 kayak gitu. Saya sudah ada langganan ya di sini. Pasien saya juga buka jasa pengiriman luar negeri, jadi kita udah saling ini, misalkan ada pengiriman di sana lewat pasien saya ini juga seperti itu. Jadi sampai bilang nggak ada rugi ya madam, nggak ada, alhamdulillah, insya Allah nggak ada, seperti itu ya. Oke, saya akan menceritakan itu tadi ya, bermasalah, terus saya bersihkan lagi sudah ya, sampai pada suatu ketika di sini pasien saya ini tahun 2018-2019 itu mulai pembersihan ya, jarak jauh. Memang apa madam nggak capek misalkan pengerjaan sampai ke sana gitu? Banyak yang tanya ya, pasien-pasien seperti itu. Terus enggak, sama aja sih sebenarnya. Yang penting saya niat memberikan obat, di sana juga menerima, insya Allah tidak ada kendala ya. Kadang seperti ini ada pasien, misalkan madam jarak jauh dari pulau ke pulau atau melewati laut, itu tidak ada hubungannya seperti itu. Di tempat saya pribadi tidak ada hubungannya ya. Walaupun beda negara, walaupun melewati pulau sekalipun tetap bisa dijangkau seperti itu. Intinya di sini jangan galau. Kalau galau sudah reaksinya pasti lambat seperti itu. Lah, bagaimana caranya madam biar nggak galau? Cari kesibukan yang lain. Misalkan ada kabar berita apapun di situ mengenai target atau pasangan kita misalkan, sudah diamkan dulu. Saya pasti seperti itu. Itu nanti bakalan, kalau kamu pasrah ya, ikhlas, legowo, semeleh, sabar, mesem, guyung, bleweh, ini kuncinya ada 8. Itu nanti insya Allah lancar seperti itu. Sekalipun beda negara, sekalipun beda pulau ya kan, sekalipun melewati laut, di tempat saya tidak ada berpengaruh hal-hal seperti itu ya kan.
Yang penting di sini adalah keyakinan kamu untuk berobat, kamu biar sembuh, pasangan kamu juga biar kena, seperti itu ya. Intinya cuma satu, jangan galau, gitu saja. Nah, habis itu pasien saya kan pembersihan itu tadi, terus yang ada di Polandia ya, pembersihan aura saya tangani lama-lama 2018 kalau enggak 2019, saya agak lupa itu ya. Itu udah mulai laki-laki pada mendekat ya, laki-laki pada mendekat. Terus saya bilang ke mbaknya ini, Mbak, pilih sesuai dengan kata hati kamu di situ ya kan. Kalau sudah sesuai baru mbaknya konfirmasi ke saya untuk apa namanya, kalau misalkan pengen dikerjakan takluk dulu dikerjakan, kalau enggak ya enggak apa-apa, saya bilang seperti itu. Siap madam, seperti itu. Nah, terus dari 2000 berapa 2019 apa 2018 jadi pasien saya di situ ya kan. Nah, di sini terus pengen juga karirnya juga menanjak, gajinya juga naik, terus biar istilahnya hoki rezeki juga lancar. Oke mbak, kalau mbaknya mau semuanya itu nanti yang reaksi mana dulu disyukuri, saya bilang seperti itu. Orang kalau buka aura, yang reaksi mana dulu disyukuri, saya bilang seperti itu. Mau reaksinya hoki rezekinya dulu nggak masalah, terus jodohnya menyusul nggak masalah, itu nanti bakal reaksi, saya bilang seperti itu. Nah, habis itu minta tolong saya semuanya, terus biar istilahnya lancar ke depan, nggak ada energi-energi negatif yang ganggu. Karena mantan suaminya ini bukan orang luar, tapi orang Indonesia. Mbaknya ini tinggal di Polandia. Nah, sebabnya cerai karena yang pertama ada kekerasan dan tidak dinafkahi, seperti itu. Nah, habis itu ya kan, di sana apa juga main orang pinter, madam. Iya, orang pinter main, saya bilang seperti itu. Saya lihat biar mbaknya nggak dapet jodoh, saya bilang seperti itu. Biar mbaknya sendirian, terus semuanya diperhambat, nggak dipermudah sama sekali, jadi auranya itu kelihatan gelap, musam, dan nggak memancar gitu ya kan. Nah, udah saya tangani di situ. Akhirnya yang reaksi dulu hoki rezeki, pekerjaan, karir lancar semuanya. Terus tahun 2020 ya, dia langsung kenal sama laki-laki bule ya kan. Terus dilanjut sama dia konfirmasi ke saya, bagaimana madam, cocok tidak, bilang seperti itu. Cocok mbak, saya bilang seperti itu, lanjutkan kalau mau istilahnya ke jenjang pernikahan, seperti itu. Iya siap madam, seperti itu. Lah habis itu tahun ini barusan tahun 2022 itu sekitar bulan Maret, dia kan sudah istilahnya sudah ngurus perceraian tapi diperhambat sama si mantan suaminya itu ya kan, biar istilahnya nggak lancar lah. Akhirnya kan lancar ya kan, lancar. Terus dia bilang yang dulu kan memang saya bersihkan auranya biar semuanya lancar ya. Nah, pada suatu ketika di situ ada kiriman di apartemen dia tinggal di Polandia. Nah, kenaknya di mana? Kenaknya di anak bulu dia. Ada dua, yang satu meninggal, yang satu sakit parah. Nah, habis itu terus saya tanya, loh mbak itu sakit apa? FIP ya. Jadi itu secara medisnya kalau kucing kena corona kucing ya. Corona itu ada macam-macam. Salah satunya kalau di hewan itu FIP ya. Seperti kejadian waktu kucing saya juga kena serangan, itu nanti bakalan saya ceritakan juga, tapi nggak hari ini. Ceritanya apa ya, bikin saya nggak tega lah sampai sekarang. Kalau saya ingat-ingat ya, alhamdulillah kucing saya hidup dan sekarang punya 3 generasi anak sehat ya kan. Sampai itu rasanya saya pengen
anak laki-laki tangguh satu-satunya terus kena energi negatif ya. Itu dari orang terdekat saya. Jadi mungkin mereka tahu kalau kesayangan saya di situ sama adik saya, akhirnya ya kena ya. Terus ini kembali ke cerita ini tadi, pasien saya kena apa Mbak, FIP. Obatnya sudah udah diberikan, saya kasih obat yang dulu pernah kucing saya suntikkan. Oh sama, ternyata sama obatnya. Setiap hari saya itu dulu ya nyuntikkan seperti itu. Nah di situ terus mbaknya bilang, madam ini semuanya udah lancar ya, dia nyerang di apartemen gitu. Saya tinggal di situ, kucing saya yang satu meninggal, yang satu sakit kritis, yaitu FIP itu tadi. Coba mbak fotokan, saya bilang seperti itu. Nah habis itu iya, ini kena dampak serangan dari itu tadi, si mantan suami yang ngirim seperti itu. Saya suruh motokan dalamnya apartemen juga, terus kucingnya saya suruh motokan, terus dianya juga bilang saya baru adopt lagi seminggu yang lalu madam, kalau nggak salah ya, seminggu yang lalu itu kucingnya ini juga sakit perut kayak sekarat lagi seperti itu. Ya udah mbak, yang penting yang ini kucingnya satunya ini disuntik sesuai dengan itu tadi anjuran dokter, disuntikkan sendiri kan mbaknya. Nah seperti itu untuk menghilangkan cairan yang ada di perut ya. FIP itu seperti itu lah. Di sini untuk medisnya memang dibuatkan energi negatif masuk di dalam tubuh perut itu tadi, perut kucing, membentuk sebuah cairannya ini berisi kayak semacam lendir, dan itu harus dikeluarkan melalui buang air besar kucingnya itu sama buang air kecil. Nah seperti itu. Padahal di tempat mbaknya tinggal ini bersih ya. Terus setiap hari pasirnya juga diganti, dibersihkan, makanannya juga terjamin ya kan, mereknya juga terkenal. Kadang-kadang mbaknya ini konsultasi ke saya mengenai itu tadi, masalah anak bulunya itu tadi. Nah, padahal bersih loh madam di tempat saya itu. Lah kok kok tertular FIP, padahal di sini penyakit FIP kucing itu hanya tertular di tempat-tempat yang kotor. Misalkan kita adopt ya, dulu tempatnya kotor banget, akhirnya kita bawa, hari itu juga sebenarnya sakit. Nah ini kok barusan gitu loh, padahal dia merawat dari kecil dan nggak ada istilahnya penyakit yang aneh-aneh, kok barusan ada kayak gini. Kucingnya yang satu mati itu karena peradangan di perut ya, itu ada hubungannya dengan virus itu tadi secara medisnya ya kan. Nah setelah itu dia adopt lagi, terus ada peradangan lagi di perut yang satunya itu tadi kena FIP. Nah habis itu bilang ke saya, ini apakah ada hubungannya dengan si mantan suami ngirim-ngirim biar saya gagal nikah madam? Saya jawab, saya cek semuanya, saya suruh kirim foto anak-anak bulunya, saya suruh videoin tempat dia tinggal seperti itulah. Habis itu di video semua dikirim ke saya, dicek, saya cek di situ, energi negatif memang masuk di dalam si kucing itu. Kucing itu sudah lemah, dikasih seperti itu, secara medisnya memang ada penyakitnya ini tadi ya, FIP. Secara non medis memang karena ada efek dari kiriman seperti itu. Jadi perutnya itu jadi besar kayak orang kosong lapar. Nah di situ setiap hari kita nyuntikkan biar cairan ini keluar. Nah disuntikkan terus, saya bilang mbaknya tenang saja, ini nanti disuntik terus ya mbak, saya juga bantu nyedot. Saya keinget kucing saya dulu yang kena seperti itu, saya sedot secara goibnya. Jadi saya misalkan buang air besar, buang air kecil, juga ada lendir dari si kucing ini tadi seperti itu. Nah, terus saya suruh terus rutin aja mbak, selama seminggu ini, 2 minggu inilah terapi kita rutin disuntik. Nanti sisa-sisanya saya buang
yang ada di perut. Jadi nggak usah nunggu sampai 1 bulan, katanya prediksinya dokter sampai 1 bulan baru sembuh. Ini kita target 2 minggu harus sembuh, dia bilang seperti itu. Bener kah? Bener, coba dicoba aja. Akhirnya udah saya suruh nyontekkan, makanan juga kasih ini. Saya kasih resepnya juga, vitaminnya dikasih mbak, jangan sampai telat, tapi jangan terlalu makan snack, saya bilang seperti itu. Jangan kasih snack dulu sebelum benar-benar sembuh, karena ini juga istilahnya biar sembuh total. Karena di dalam snack itu juga ada istilahnya proteinnya dia terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi mengakibatkan kucing ini juga baru sakit malah bahaya, karena perutnya yang diserang, saya bilang seperti itu. Nah, habis itu diceklah sama dia, terus disontek. Saya tiap hari nyedot itu tadi si cairan yang ada di dalam tubuh kucing itu tadi. Saya sedot, saya buang air besar juga, keluar itu semua, lendir-lendirnya keluar. Saya bilang, wah udah berarti. Konfirmasi ke saya seminggu, mbaknya ini konfirmasi ke saya seminggu, madam udah baikan, udah mau makan, perutnya dicoba mbak, dicek masih ada cairan nggak di dalam tubuhnya, saya bilang seperti itu. Sudah nggak ada madam. Kalau sudah nggak ada, rasanya dicek ke dokter lagi, ke klinik. Kita kayak di istilahnya di ronsen begitu. Dulu kucing saya juga saya ronsen kan selama 2 bulan berturut-turut. Nah, habis itu di ronsen sudah nggak ada katanya. Oke, berarti untuk vitamin tetap dikasih makanan yang bergizi, saya bilang seperti itu. Ini kucingnya juga sudah saya pagar, yang satunya juga sudah saya pagar. Alhamdulillah semuanya sembuh, seperti itu ya. Alhamdulillah semuanya sembuh. Masih proses tahap penyesuaian di dalam suhu juga, suhu tubuh dari kucing itu tadi. Nah, kayak gini ya, saya paling benci kalau orang-orang jahat ini nyerangnya di hewan. Contohnya kayak ikan, kucing, seperti ini. Imbasnya kan kok ke hewan gitu loh. Ini yang saya paling nggak suka. Apalagi kalau namanya hewan, dia nggak bisa merasakan sakit di sebelah mana. Kalau kita sebagai manusia kan, oh sakit di sebelah sini, sakit di sebelah ini bisa merasakan. Tapi kalau hewan, kita harus benar-benar peka untuk merasakan hatinya dia di sini. Kita ajak ngobrol, baru dia ngomong, seperti itu. Nah, terus saya suruh makanannya tetap dijaga ya mbak. Pasir-pasirnya juga kalau pakai sehari pakai langsung buang, jangan nggak dibuang, maksudnya cuma diserok kotorannya saja, pasirnya tetap itu, terus kita kasih pasir, jangan. Terus tiap hari juga tempatnya pupnya itu juga disabun, dikasih antiseptik semuanya, saya bilang seperti itu. Ini untuk menghindari secara penyakitnya secara secara nyatanya. Kasat matanya ini efek dari kiriman itu tadi, itu sudah selesai, sudah nggak ada gimana-gimananya, saya bilang seperti itu. Yang penting tenang. Terus di dalam apartemen itu dikirimi kayak semacam genderuwo gitu dukunnya. Kan dukunnya orang sini, mantan suaminya juga orang sini, kirim dari sana, kirimannya semacam itu, kayak genderuwo besar, ditempatkan di dalam kamar. Ini bentar fotonya. Secara ini di daerah sini. Nah, ini kucingnya yang sakit kemarin. Terus bentar, ini yang kena FIV. Ini udah mulai aktif dia. Ini udah mulai sembuh. Nah, di sini ada video ya, di daerah sini. Ini kayak kamarnya itu surem di situ, ya kan? Sampai ke sana ada almari di situ. Itu ngasih energi negatifnya di sini. Area kamar itu tadi. Saya suruh videoin. Ini video yang pertama. Video sebelum saya tangani. Saya suruh videoin.
masuk itu tadi kena ada energi negatif. Ini kamar mandi. Nah, bentar. Nah, ini masuk kamar daerah sini. Ini kayak singup gelap gitu kamarnya. Daerah sini kiriman energi negatifnya. Seperti itu. Itu sebelum saya tangani. Sebelum saya tangani, kucingnya udah mulai sembuh, udah mulai gerak, enak. Sekarang ini tadi yang video terakhir, foto terakhir. Awalnya itu lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Kasihan kan, kalau istilahnya di sini kucingnya kena energi negatif berupa serangan-serangan seperti itu. Ikan saya mati aja saya nelongso, ngenes. Banyak kiriman-kiriman seperti itu. Kasihan. Kucing saya biasanya kalau kena serangan juga kadang mencret seperti itu. Tapi alhamdulillah enggak. Yang dulu itu nanti bakalan saya ceritakan di sini. Tapi enggak sekarang. Saya mau menyiapkan hati, pikiran, mental saya di situ karena selama itu sekitar 2 tahun 2021 tahun lalu mulai sakit kucing saya itu Januari 2021. Sama seperti kayak gini, nanti bakalan saya ceritakan, saya mantepkan hati saya dulu ya kan. Rasanya itu kayak dunia sudah runtuh lah, udah kayak aduh, itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri lah kasarannya, seperti itu. Jadi kalau hewan-hewan kena energi negatif itu kasihan, dia nggak bisa merasakan sakitnya gimana, seperti itu. Nah, habis itu saya bersihkan itu tadi mbaknya, saya bersihkan apartemennya, kucingnya saya obati juga, terus auranya mbaknya, sebenarnya auranya nggak ada masalah, tetap bagus, tetap permanen di situ, cuman efek dari si apartemen sama dari hewan peliharaan ini tadi. Nah, saya bersihkanlah di situ semuanya, terus besoknya mbaknya ngabari, saya suruh airnya disemprot, dibuat mandi juga, disemprot di apartemen, saya bilang seperti itu. Kasih minumnya pakai air itu si anak-anak bulunya, saya bilang seperti itu. Nah, terus mbaknya ngabari lagi, alhamdulillah madam ruangan ini ya yang ada di apartemen ini rasanya sudah enak, rasanya sudah kembali seperti semula. Yang awalnya itu di dalam ruangan itu kayak dia itu kayak tergencat gitu loh modelnya. Jadi energi negatif itu udah full masuk di situ, udah kayak tergencat gini, udah kayak sumpah gitu loh modelnya. Nah, habis itu kayak dia emosi aja, ini kenapa sih kok seperti ini, sampai kucing-kucingnya juga KO ya kan. Ternyata ya itu tadi. Terus saya bersihkan, enak kan, mbaknya udah ngomong enak, hawanya juga udah mulai dingin, nggak panas lagi madam, seperti itu. Itu dulu panas madam, kayak kayak kita itu di dalam sebuah ruangan dengan suhu yang tinggi seperti itu. Ya udah mbak, nggak apa-apa, yang penting istilahnya di sini mbaknya juga sembuh, dalam arti apartemennya bersih, terus nggak ada serangan-serangan lagi ya kan. Itu sudah saya pagar juga, dari hewannya juga sudah saya pagar juga, saya obati di situ. Jadi nanti biar mental kalau ada serangan seperti itu. Nah, itu adalah contoh energi-energi negatif yang menyerang di dalam tubuh hewan itu tadi ya. Jadi macam-macam biasanya itu. Kalau kalau nggak kuat anak bulu kita seperti itu nanti juga nggak ada, saya bilang seperti itu. Kalau misalkan nggak kuat menerima energi negatif ini, karena kalau sebangsa kucing itu menyerap energi negatif, melindungi yang ada di dalam rumah. Sampai dia sakit berarti dia sudah nggak kuat untuk menghadapi ini tadi, serangan-serangan dari energi negatif yang ada seperti itu. Nah, makanya di sini kalau banyak yang
orang yang iri, orang yang nggak suka dengan kita, ya kan, terus ngirim-ngirim barang-barang negatif berupa itu tadi. Kalau misalkan nyerang di orang, kita bisa merasakan sakit di sebelah mana. Kalau hewan itu tadi kan ya nggak bisa, kasihan seperti itu. Nah, terus saya bilang mbaknya ini mau nikah gitu, tanggal berapa dan kapan, saya bilang seperti itu. Antara Agustus madam pilihkan harinya juga seperti itu biar lancar. Ya mbak, saya pilihkan, yang penting semuanya lancar, surat cerai juga sudah turun, terus ini proses untuk untuk ngurus berkas pernikahan di sana, karena nikahnya kan di Polandia bukan di sini seperti itu. Terus saya bilang insya Allah lancar semuanya, yang penting nggak ada yang usik-usik lagi, itu dibuat pelajaran saja, saya bilang seperti itu. Nggak usah ada dendam atau bagaimanapun, karena kalau sudah saya kerjakan, sudah saya tangani di situ, bakalan energi-energi negatif langsung balik ke pengirimnya, saya bilang seperti itu. Jadi nggak usah takut, nggak usah ada rasa cemas, tetap berpikir positif, saya bilang seperti itu. Seneng, terus ngomong lagi, madam saya ikutan bisnis gitu sama teman-teman juga, terus omset saya luar biasa. Ini kena energi positif dari madam mengenai pembersihan juga. Iya, pasti itu nanti nyambernya ke situ juga, saya bilang seperti itu. Karena biar lancar semuanya, kehidupan mbaknya dengan pasangan mbaknya nanti dengan suaminya juga biar tenang, saya bilang seperti itu. Seneng ngabari, seneng seperti itu. Suka saya, maksudnya kalau ngabari ada perkembangan, saya sangat senang. Kadang-kadang itu ada juga ibarat yang sudah reaksi, tahu-tahu ngabarinya nuanti gitu. Udah madam kerjakan, udah reaksi, lah kok baru ngabari mbak, saya bilang seperti itu. Itu ada ya seperti itu. Lah di sini kan biar tahu toh perkembangannya. Ngabari bukan berarti galau loh ya. Kalau orang galau ya nggak saya terima seperti itu. Padahal di sini saya ngerjakan, sudah saya memaksimalkan untuk biar nggak galau, biar reaksinya cepat, terus pikiran-pikiran juga positif saya tanamkan di situ. Kalau ada yang merusak, misalkan dikasih tahu, kamu tanya ke seseorang atau ke siapa gitu, misalkan ke peramal lah atau ke siapa, misalkan ada kejadian seperti ini, kamu yakin dan percaya dengan peramal itu, padahal di sini posisinya saya kerjakan, ini nanti juga akan merusak. Padahal di sini saya membuka semuanya untuk ke arah kebaikan, untuk istilahnya di sini membuka jalan kamu ke arah positif. Kalau kamu sudah dipengaruhi dengan hal negatif, dengan cara kamu tanya seseorang, entah itu bisa ngeramal, bisa narot atau apapun, ya kan? Nah, ini akan merusak pikiran kamu. Padahal di sini saya ngerjakan supaya semuanya berjalan lancar, supaya apa yang kamu inginkan itu tercapai. Seperti itu. Makanya kan setiap pasien-pasien berpikirlah positif, jangan terpengaruh hal-hal yang negatif. Karena di sini saya sudah membuka jalan kamu. Terus kamu ada pikiran negatif, ya kan? Akhirnya kan juga terpengaruh seperti itu. Nah, untuk masalah seperti ini kadang-kadang mempengaruhi kegalauan kamu di situ, seperti itu. Jadi makanya kalau misalkan dengar apapun, kamu istilahnya diramal terus hasilnya jelek, kamu mikir saya sudah membuka jalan kamu di situ, akhirnya kan dampaknya nggak bisa maksimal, reaksinya juga nggak bisa maksimal, kamu terpengaruh terngiang-ngiang dengan omongan orang itu tadi. Wah, ini tadi ngomong orang negatif, lah madam kerjakan itu positif, kamu masih terpengaruh sama orang negatif ini tadi, lah mau dapat reaksi dari mana, seperti itu. Makanya kalau istilahnya konsultasi di saya, fokus apa yang kamu inginkan, apa yang kamu perbuat di situ juga harus dipikir, seperti itu.
karena di sini nanti juga akan berpengaruh ke semuanya kayak gitu. Nah, itu ada pasien saya yang dari sini, ya kan, ceritanya itu temennya ini datang ke rumahnya, dia itu bawa tarot, diramal semuanya dari A sampai Z, itu nggak ada hasilnya yang positif, hasilnya negatif semua. Dan pasien saya malam-malam ngabari saya nangis-nangis. Terus saya bilang, ngapain kamu nangis-nangis, ngapain kamu kepikiran apa, kok kamu galau, saya bilang seperti itu. Ini tadi teman saya itu kesini terus bawa tarot narot saya, hasilnya negatif. Terus kamu percaya dengan itu, apa yang saya kerjakan selama ini, saya bilang seperti itu. Enggak, saya percaya madam, tapi saya kepikiran juga karena ada hal negatif. Lah, isinya hasil tarotmu itu negatif apa positif? Negatif semua. Kamu percaya dengan itu merusak ritual saya. Saya bilang seperti itu. Saya akan kembali dari awal untuk merituali kamu lagi, untuk ngerjakan kamu lagi dari awal. Ini udah merusak, pikiran kamu udah dirusak dengan hal semacam ini. Orang kalau sudah membuka tarot hasilnya negatif, dia sudah membuka istilahnya ruang dari kamu. Ruang apa? Ruang energi negatif untuk mempengaruhi itu tadi. Ruang membuka tabir di situ. Seperti itu. Kalau tarotnya hasilnya positif, alhamdulillah. Tapi kalau sudah hasilnya negatif dan itu mempengaruhi pikiran kamu, kacau. Kedepannya itu kacau. Seperti itu. Akhirnya saya ngulangi dari awal. Akhirnya ini dia udah mulai enak, udah mulai nggak kepikiran dengan hal ini. Ternyata lancar. Memang saya lihat kedepannya lancar. Lah, dia yang ditarot sama temennya negatif, bayangkan. Tabir ini sudah saya, istilahnya dia sudah membuka tabir dan saya sudah membersihkan auranya dia. Otomatis kan saya ngulang lagi di situ. Seperti itu. Maaf ya madam, saya nggak tahu kalau seperti ini bakal mempengaruhi efek ritual dari madam. Nggak apa-apa, yang penting kamu jangan ulangi lagi. Kalau kamu masih kepikiran, berarti kamu nggak percaya saya, percaya dengan ramalan itu, saya bilang. Nah, makanya di sini kalau istilahnya ada masalah atau apapun, kalau sudah saya tangani, diam, dibuat sendiri, udah dikerjakan madam, pasti berhasil. Reaksi saya yakin itu, saya serahkan semuanya ke madam. Udah, saya sangat senang di situ karena di sini saya juga nggak ada beban, saya ngerjakan bener-bener, saya membantu menolong di situ biar reaksi. Terus kalau ada ganjalannya seperti ini, dia kepikiran terus, ada hal-hal negatif, ya kan, bakalan juga merusak ritual saya. Untungnya sekarang alhamdulillah lancar semuanya. Dia diberi kepercayaan sama orang tuanya juga udah mulai memberi kepercayaan dia walaupun belum penuh. Nah, ini kan ada energi-energi positif di situ. Karir dia nanti bakalan menanjak. Lah di situ malah dia dituliskan di tarot ramalannya si temennya itu, bakalan dia nanti istilahnya ada masalah dengan kepolisian, keciduk atau apa, terus ada hal-hal negatif, hidupnya hancur, bla bla bla, pokoknya sejenis-jenis seperti itu. Nah, di sini kan menimbulkan energi negatif, otomatis kan saya bersihkan lagi. Wong saya ngerituali, saya membuka energi positif, membuka tabir di situ, biar semuanya lancar. Terus malah datanglah seorang seperti ini, akhirnya akan merusak di situ. Nah, itu adalah sebagian cerita dari kisah pasien saya, sebagian kecil begitu. Ya, selamat bergabung untuk siapa ini? Saya ngomong aja ini udah banyak yang masuk. Mbak Ulan, Dinar, Ulan Febri, Dewi, Live Struggle, terus Ulan. Untuk tanya-tanya kapsul dan lain-lain langsung di 0812 491 0969 atau di klik link di biodata saya ya. Novanza, Dika Setiawan, Mbak Dewi Lestari,
C4B1T4, selamat bergabung Mas Andi. Assalamualaikum Madam, selamat pagi, yang penting jangan galau-galau. Ya betul Mas Andi. Soleh, ada Grace. Oke, halo Madam, halo juga, selamat pagi Grace. WW bagus, Ais, terus Lalapo, Surya, Ahmad, Dani Ardiansah, Artika, Rohim, Mbak Nira selamat bergabung, Zahara Febriana, Pibidah, Juliana, Rafif, Kak Tesi, oke selamat bergabung, Nina, Irma Syantik, Asmaralo, Rudi Gading, Erlena Sofi, Okta, Triyuda, Vita, Andre Prayoga, Trio Kanya, Hanilin, Ditya Meta, Sasya Marsya, Putri KB selamat bergabung. Nah, itu sebagian kecil cerita dari saya seperti itu. Istilahnya di sini udah capek-capek, udah ritual, udah ngerjakan biar semuanya hasilnya positif, terus malah dia membuka tabir yang negatif, ya sudah seperti itu. Nah, itu akan merusak, akan mengganggu semuanya. Jadi kayak aduh, ngulang lagi dari awal, aduh kayak gitu, padahal yang ditangani banyak orang seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita, nanti bakal kita sambung besok untuk lebih lanjutnya. Tetap live di Instagram Madam Rifda, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bunyikan lonceng di Madam Rifda channel. Saya nanti ada rencana untuk menyediakan air doa lagi, tetap live di sini saja ya, entah itu kapan, tapi untuk bulan ini, waktu bulan puasa, saya akan menyediakan memberikan untuk air doa itu ya. Terima kasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesem guyung leleh dari Madam Rifda.